kami di Cakrawala jika tadi kita sudah sedikit ngobrol-ngobrol bersama dengan Kepala Dinas Koperasi dan juga UMKM serta Disperindak. Yang dihadirkan adalah di sini adalah Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri. Kali ini saya harus berbincang-bincang juga bersama dengan Pak Miftahul dan juga Mbak Willy yang masih setia menemani saya di sini. Pak Miftahul di sini adalah ketua dari Gerakan Belanja Produk Indonesia. Tadi Pak Made tadi mengatakan terakhir di segmen terakhir harus mencintai dulu produk-produk kita, baru kita bisa bersaing untuk MEA juga di sini. Tapi kalau boleh tahu Pak, sebenarnya dari Dinas Disperindak, baik dari Kadiskop dan juga UMKM, perannya itu memang luar biasa atau bagaimana? Harus jujur ya Pak? Iya. Saya pikir sejauh ini kalau menilai dari penjelasan Pak Kepala Dinas Koperasi maupun dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, memang sebenarnya pemerintah dan instansi pemerintah yang lain juga sudah cukup memberikan fasilitas dan media terhadap bagaimana UMKM ini bisa berkembang. Hanya saja mungkin sebagian dari kami juga masih enggan gitu untuk mendekat, untuk bagaimana bersama-sama untuk memajukan produksinya, kualitasnya, maupun pengembangan industrinya gitu. Mbak Willy sendiri bagaimana Mbak sebenarnya? Kalau tadi kita dengar bersama-sama obrolannya, memang sangat memfasilitatori untuk segala UMKM yang ada di Jawa Timur. Sebenarnya memang sudah 100% atau masih belum Mbak? Kalau fasilitas memang betul. Jujur juga ya Mbak? 100% memang sudah difasilitasi dengan sangat baik. Cuman terkadang UKM-UKM yang baru, terutama yang baru ya Mas, kalau yang lama mungkin kepercayaan dirinya sudah lebih besar. Nah tapi kalau misalnya baru, kemudian dia misalnya baru di PHK ya kan, baru dapat uang pesangon, baru mau jadi UKM terus dia bingung, saya arahnya kemana. Nah itu yang harus kita sosialisasikan, bahwa jangan ragu untuk ke Dinas Koperasi dan UMKM atau ke Disperindak, tanya. Jadi kan ada Disperindak Kota Surabaya maupun ada Disperindak tadi yang Jawa Timur. Jadi monggo silahkan datang karena mereka punya klinik dan konsultan-konsultan yang luar biasa. Tapi kalau dari Gerakan Belanja Produk Indonesia yang dimana di sini Pak Miftahul adalah ketuanya sendiri. Nah sebenarnya kalau misalnya para UMKM yang ingin mengadu dalam asosiasi ini juga bisa Pak? Ya, saya pikir kita juga bisa menjembatani bagaimana para pelaku usaha di UMKM ini supaya bisa maju, kemudian bisa memfasilitasi untuk mengarahkan. Kita bisa punya komunitas juga di situ, saling bertukar pikiran. Kita punya networking, kita juga punya jaringan kerjasama yang cukup baik dengan instansi pemerintah dalam rangka pembinaan para pelaku usaha UMKM ini. Tapi kalau Mbak Willy sendiri, tadi kita juga berbincang-bincang bersama dengan para anggota dari Dinas juga mengatakan produk-produk kita harus dilihat dulu apakah memang siap bersaing atau tidak. Kalau berbicara soal produk, di studio kami dari segmen sebelumnya hingga segmen ini sudah ada produk-produk UMKM yang dari kita sendiri, beberapa ya. Nah sebenarnya kalau Mbak Willy lihat sebenarnya sudah siap bersaing atau tidak Mbak? Sudah. Sudah, kayak misalnya yang ini bisa diambil, bisa dicontohkan atau mungkin bisa diperlihatkan ke pemirsa juga bisa. Ini kopi, ini kemasannya sudah, mungkin dulu kita nggak pernah lihat. Iya, benar. Saya ini seperti, saya mau lihat dulu. kaleng susu. Jadi sudah mulai ini, international ini packaging ya? Higienis sekali. Ini packaging seperti inilah yang harus diperbanyak. Gitu. Maksudnya yang harus disosialisasikan, karena kan ini tidak murah. Gitu loh, ini tidak murah. Nah, nanti mungkin kendalanya adalah kalau tidak murah pembiayaannya gimana? Nah, seperti itu. Kalau pembiayaan tadi balik lagi, Bapak Made kita panggil lagi. Pak, UKM-nya butuh tadi uang. harus kita tahan dulu biar enak tadi ya ngobrolnya ya. Karena kalau misalnya kita ngobrol ini sudah hadir, dipisah lagi sangat ini nggak signifikan nanti jawabannya ya. Sebenarnya dari kami juga bisa sampaikan produk-produk seperti ini, pengembangan kemasan itu juga difasilitasi para instansi pemerintah juga. Ada semacam laboratorium bagaimana pengembangan kemasan yang baik, higienis. Ini kan sebenarnya produk yang sederhana, tapi kemasan dengan kemasan bagus ini memberikan nilai tambah. Buat nilai jual juga buat para pelaku usaha. Ini kalau misalnya dilihat dari segi untuk makanan ya, kalau yang ini bisa dilihat, mungkin bisa dilihatkan juga untuk pemirsa di rumah, biar pemirsa di rumah juga yakin bahwa memang produk-produk kita adalah memang produk-produk yang berkualitas.
Ini produk, contoh misalnya produk kopi, kopi bubuk Delanang, asli Jawa Timur. Asli Jawa Timur ya? Kita kemas dengan kondisi yang lebih baik ini dan ini siap, ada sudah order dari Singapura untuk produk semacam ini. Ya, ini produk Delanang. Kemudian ada juga yang kemasan untuk coklat. Coklatnya sama juga. Coklat yang seperti saya minum ini ya? Nah, iya, silakan. Ya, Pak. Sambil ngobrol Pak, bisa sampaikan kepada pemirsa, saya mau menikmati dulu hidangannya. Ya? Ini saya pemirsa, ini coklat itu adalah memang produksi dari para UMKM Jawa Timur. Yang ini ya? Ya, Keraton. Dan ini low fat katanya? Iya. Waduh, cocok buat saya diet ini Pak ya? Cocok. Ngomong-ngomong soal low fat, ya, berarti secara tidak langsung ini memang sengaja untuk mengikuti permintaan pasar juga. Jadi, kalau memang tadi memang dikatakan adalah memang ini adalah bukan tantangan, saya rasa memang iya, karena memang produk-produk kita adalah produk-produk yang bisa dikatakan siap kok bersaing dengan lawan, dengan kompetitor gitu ya. Justru seninya kan bagaimana menjadikan tantangan menjadi peluang kan gitu. Iya, benar. Oke, sejauh ini dari segi packaging, dari segi kemasan atau mungkin dari segi kualitas juga kita bisa lihat ini adalah memang produk-produk yang berkualitas. Tapi kalau dilihat dari segi sosialisasi sendiri, ini kan juga produk sudah bagus, kualitas sudah bagus, tapi sosialisasinya masih belum. Ini kan juga menghambat juga nantinya. Ini faktor penting yang terus terang dari sisi gerakan belanja produk Indonesia ini. Kita ini kan sebenarnya punya beberapa tujuan. Yang pertama adalah mendorong masyarakat ya supaya mengutamakan dan bangga belanja produk Indonesia. Di lain pihak, kita dari sisi pengusaha atau pelaku usaha sendiri, kita harus mendorong juga bagaimana mereka para pelaku usaha UKM ini menjadi bermindset, berpikiran supaya tetap produknya ini mampu bersaing. Nah, di situ kita banyak berinovasi ya. Jadi inovasi packaging ya. Kemudian contoh ini salah satu produk kami juga, ini produk pupuk ya. Pupuk yang selama ini kemasannya besar, ya. Kemudian ada juga yang bercair misalnya. Kita harus punya kreativitas. Bagaimana pupuk ini bisa kita kemas dengan sangat efisien, tapi bisa menjangkau seluruh lapisan bahkan ke luar negeri. Jadi kalau misalnya kita lihat pemirsa di rumah biasanya ingin belanja produk-produk yang bisa dikatakan bukan dari Indonesia atau mungkin dari produk dari kita sendiri, mulai sekarang kalau bisa harus belanja produk-produk dari Indonesia. Atau mungkin dari Jawa Timur khususnya. Karena memang semuanya sudah komplit. Jadi dari sebenarnya yang kita butuhkan, jadi dari mulai yang kebutuhan pokok sampai yang kebutuhan sekunder seperti yang dan seperti ini ya. Seperti itu ini kita sudah siap dan sudah ready, Mas. Kualitas jangan tanya, sama kualitas. Kualitas juga sudah sama. Jadi memang harus ini, tapi kalau mungkin untuk pemirsa di rumah ingin beli itu sedikit mengalami kesulitan Pak, katanya dengar-dengar Pak. Nah, itu dia. Dari sisi gerakan kita ini kita kan asumsi dari banyak masyarakat di rumah juga. Gerakan kalau misalnya mau beli produk-produk UMKM itu harus datang dulu ke pameran baru bisa beli, katanya sih seperti itu. Nah, ini bagaimana tanggapannya Pak? Baik, inilah kita butuh komunitas ya. Komunitas gerakan belanja produk Indonesia ini sebagian dari usaha kita, bagaimana pemasaran kita ini lebih efektif. Yang kedua, sebenarnya kita juga selain sebagai moral force, dari sisi moral mendorong masyarakat untuk belanja produk Indonesia, kita juga ingin bagaimana keberpihakan ya, dari pelaku usaha yang sudah besar misalnya ataupun pemerintah sendiri untuk memfasilitasi produk-produk kami. Ya, kita sudah berhasil katakanlah memberikan satu masukan kepada dinas untuk bagaimana sih caranya UKM ini bisa masuk mal-mal. Kemudian bagaimana pemasaran yang baik. Kita difasilitasi pameran-pameran yang cukup membantu kita dalam hal pemasaran. Jalur distribusi kita juga buka bersama-sama. Ya, jadi sisi marketing ini memang bagian yang krusial. Kita sudah produk dengan bagus, kemudian marketingnya gimana cara memasarkannya. Nah, ini kita bentuk jaringan seperti ini. Dengan begitu jaringan semakin besar, semakin luas, terbuka, sehingga masing-masing punya akses yang sama. Dan kita bersaing di situ. Mbak Willy, bisa untuk diceritakan juga nggak sih untuk pemirsa di rumah, untuk misalnya pemirsa di rumah atau mungkin pemirsa di rumah kebetulan adalah para UKM yang masih belum bergabung bersama mungkin asosiasinya. Nah, ini bagaimana Mbak?
berikan ajakan lah Mbak untuk pemirsa di rumah. Ya untuk pemirsa di rumah, rekan-rekan sesama UMKM yang baru, kalau yang lama mungkin sudah bergabung tahu ya, kasusnya masing-masing. Ini yang baru, yuk agar produk kita dikenal dan agar produk kita mampu bersaing dengan baik, bergabung bersama kami bisa, bersama Gerakan Belanja Produk Indonesia bisa, atau ke asosiasi-asosiasi yang sudah ada. Asosiasi itu ada di Dinas Koperasi, Mas. Jadi di Dinas Koperasi memang sudah sangat komplit. Tapi kalau untuk tingkat kepercayaan untuk Gerakan Belanja Produk Indonesia, ini sudah tidak diragukan lagi ya, Pak Miftah ya? Ya, kita punya komitmen untuk bersama-sama maju bersama dengan teman-teman untuk membangun pasar juga. Jadi sekali lagi bagi pemirsa di rumah yang ingin produknya ini bisa difasilitatori, mungkin bisa langsung aja juga bergabung juga untuk gabung bersama dengan Gerakan Belanja Produk Indonesia. Ini berada di Inisial Tower lantai 7. Intiland ya. Mungkin ada kontak personnya mungkin Mbak Willy? Pak Abror? Ya, bisa hubungi nomor kami di... Ya, mungkin bisa dijelaskan. Jadi kita bisa kontak ke 081 266 970278. Sekali lagi 081 266 970278. Itu untuk kontak person dari Gerakan Belanja Produk Indonesia. Sekali lagi bukan dari dinas ya. Bukan. Tapi untuk komunitas dari Gerakan Belanja Produk Indonesia adalah suatu gerakan yang memfasilitatori atau menjembatani nanti agar nanti bisa berjalan dengan lancar. Selain itu Pak, ada kontak person lainnya Pak? Jadi sama untuk Mbak Willy mungkin bisa di... Sama. Di mana? Di Intiland itu aja. Atau mungkin agak sedikit gampang nih pemirsa, bisa dicatat nih di 081 22 4 774 9-nya 4 kali. Jadi gampang kan? 081 224 774 9999. Nah itu untuk kontak person dari komunitas Gerakan Belanja Produk Indonesia. Terakhir, karena ada sudah panduan dari produser kita harus cut. Waktunya sudah habis karena tadi ngobrol-ngobrol sama dengan dari dinas cukup lama sekali. Pak Miftah, ada yang ingin disampaikan untuk pemirsa di rumah? Ya, baik. Yang pertama untuk para pemirsa bahwa kita selalu harus mengutamakan dan bangga belanja produk Indonesia. Ya. Benar sekali, seperti ini ya, kita harus bangga. Tas laptop kita juga sudah punya, heels sekarang kita punya. Apalagi kalau kita bisa mengatakannya gitu kan, semuanya sudah ada. Baik, dan kepada para pelaku usaha UKM juga, ayo kita bersama-sama maju bersama, kita tingkatkan produktivitas, kualitas produk kita untuk bisa bersaing. Baik, terima kasih untuk Pak Miftah. Kalau untuk Mbak Willy, Mbak? Iya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kalau kemarin hanya membahas tentang bagaimana sih mengelola uang yang cuma sedikit tapi harus muter. Salah satunya adalah dengan menjadi UMKM. Benar. Apalagi ini krisis loh, bisa dikatakan krisis. Uangnya tapi sedikit, masyarakat tidak mengetahuinya. Tapi kita harus mencari uang tambahan adalah dengan UMKM. Tidak usah takut, tidak usah ragu. Mari kita mulai dari sekarang. MEA jangan dijadikan momok, ingat jangan dijadikan ketakutan, tapi jadikan itu sebuah peluang. Luar biasa kesempatannya. Iya, baik. Sekali lagi, terima kasih juga untuk Pak Miftah sudah hadir di Studio 2. Mbak Willy, terima kasih sudah hadir. Sebenarnya saya ingin tanya banyak, tapi waktu kita terbatas. Saya ingin tanya juga sebenarnya bagaimanakah cara mengembangkan produk kita dalam MEA, apakah bagaimanakah cara kita untuk memberikan rasa takut pada para UMKM yang kecil. Kalau yang besar mah pede-pede aja, tapi yang kecil bagaimana? Nanti ya mungkin di episode berikutnya ya Mbak ya. Sekali lagi terima kasih. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara yang berikut ini ada komunitas juga, yaitu komunitas Sugeng. Seperti apakah serunya? Simak tetap di Cakrawala.